Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik dong Lause. Iya, pastinya semuanya mengharapkan hal yang baik. Karena hari ini kita juga akan mendengarkan kabar baik. Nah, adik-adik yang di rumah tentunya sudah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan Lause Novi? Duduk yang manis, cari tempat duduk yang nyaman ya, supaya adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya kan, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersaat teduh sejenak ya, untuk mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong agar kami bisa konsentrasi kalau sedang memuji nama Tuhan, dan supaya kalau kami sedang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong agar kami mengerti penjelasan firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan tolong agar kami bisa mengerti cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar Tuhan menjawab doa kami dan mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 122 ayat 1. Lause Novi kita bacakan bersama-sama ya. Oke. Adik-adik bisa lihatnya di layar. Ayo 1, 2, 3. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan.
selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Sekali lagi ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Adik-adik, seneng gak sih ketemu sama Lause hari ini? Seneng dong Lause. Ya, Lause juga senang bisa menyapa adik-adik yang di rumah saat ini. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Di medley dengan lagu Ada Satu Sobatku. Siapa coba? Sobat Sobatku kita. yang setia adalah Tuhan Tuhan Yesus. Nah, kita mau mengangkat pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ya, adik-adik yang di rumah boleh dengan sukacita memuji Tuhan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah baik bagi kita. Nah, persembahannya dapat dilakukan 2 cara. Yang pertama, anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop. Lalu nanti titip orang tua untuk dibawa ke gereja. Yang kedua, adik-adik bisa minta tolong ke orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah memberikan memberikan persembahan. persembahan. Kiranya Kiranya persembahan persembahan kami kami dapat dapat dipergunakan digunakan untuk untuk pekerjaan-Mu perjalananmu di gereja di gereja kami. kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Anak-anak yang di rumah, silakan berdiri ya. Nah, ya, udah siap? Kita akan bacakan bersama-sama hitungan yang ketiga ya, Lause. Ayo, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengatakan bersaksi, bersaksi, bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. iya, benar. Kita angkat pujian bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi,
bersaksi, bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini Lose yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Lose mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami pada hari ini mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya benih yang ditaburkan boleh bertumbuh subur dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah. Aduh, ini enak banget nih. Elsa udah siap-siap nih mau nyelam. Lagi di pantai. Iya, keren banget kan Elsa. Nah, adik-adik hari ini Lause mau cerita. Cerita soal siapa ya? Nah, zaman dulu tuh ada orang-orang yang kayak Lause nih jalan-jalan, tapi bukan cuma jalan-jalan dia tuh. Nah, mereka itu berjalan-jalan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik mau lihat siapakah dua orang ini? Mari kita lihat bersama. Nah, adik-adik, ada dua orang ini nih. Dua orang ini adalah Paulus dan Barnabas. Mereka berdua memberitakan firman Tuhan. Pertama-tama, waktu itu adik-adik tahu kan di mana? Di Antioquia. Nah, di saat memberitakan firman di Antioquia, banyak orang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak hanya berhenti di sana, karena Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberangi pulau itu ke Pulau Siprus dan memberitakan firman Tuhan di situ. Nah, jadi mereka pergilah ke Pulau Siprus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus sama Barnabas pada waktu itu belum ada pesawat, jadi mereka masih naik perahu, kayak nggak berenang juga karena jaraknya jauh, ya. Nah, lalu mereka kemana aja sih? Nah, adik-adik mau tahu? Nah, kita lihat nih bersama nih mereka kemana aja. Nah, pertama-tama mereka kan dari Antioquia sebelah sini nih. Lalu mereka nyebrang ke pulau di bawah sini nih, Pulau Siprus, ada kota Salamis dan kota Pafos. Ini pakai bahasa Inggris ya petanya ya. Jadi Antioquia disebutnya Antiok gitu. Tapi kalau di Alkitab kita yang bahasa Indonesia, kita bisa lihat nanti namanya itu Antioquia. Nah, Antioquia-nya ada dua, yang seperti contoh Merce waktu itu kasih tahu ada dua. Di mana aja? Di Antioquia sini, sebelah mana nih? Sebelah sini. Dan yang sebelah sini. Nah, Paulus ini dari Siprus nanti mereka nyebrang ke Pamfilia. Dari Pamfilia mereka lanjut lagi ke Antioquia yang di Pisidian. Lalu lanjut lagi ke Listra, Iconium, dan Derbe. Nah, adik-adik, seru nggak sih jalan-jalan
seru ya, apalagi kayak begini nih ya, pantainya di mana-mana, cantik-cantik semuanya ya. Tapi adik-adik ada yang gak seru loh. Mereka sempat ketemu dengan seorang penyihir yang jahat. Penyihir ini memfitnah mereka. Nah, apa yang terjadi? Karena Tuhan memberitahu mereka apa yang penyihir ini lakukan. Si penyihir ini tuh mau menghasut gubernur. Gubernur kan pemimpin daerah ya, kayak Pak Anies itu pemimpin daerah. Nah, ini dia mau menghasut si gubernur supaya tidak percaya Yesus. Oh, jahat-jahat. Jadi dia bilang Yesus itu bukan Tuhan, kayak gitu. Nah, si penyihir jahat ini akhirnya apa yang terjadi sama dia? Dia buta selama beberapa hari. Dan akhirnya sang gubernur pun mau percaya kepada Tuhan. Nah, bukan itu saja loh yang dihadapi. Nah, nanti langsung mau kasih lihat nih sesuatu nih. Ada ibu-ibu yang pamer-pamer kalau dia melakukan kejahatan sebenarnya. Coba ya, adik-adik lihat dulu ya. Bu, kemarin aku sama ibu-ibu komplek ikutan usir 2 bapak-bapak yang suka ngomong Yesus-Yesus itu loh, Bu. Siapa itu namanya ya? Pak Paulus sama Pak Barnabas itu. Hah? Ibu ikutan ngusir? Lah iya dong, Bu. Kan saya diajak sama bapak-bapak Yahudi yang pinter soal kitab suci, Bu. Yang hafal Taurat itu loh. Kan mereka emang pinter. Ya saya ikut lah karena mereka bilang salah ajarannya. Wah, kalau salah berarti tuh yang mereka bilang benar. Ya saya ikut usir lah. Tapi Bu, ajaran Pak Paulus dan Pak Barnabas itu benar loh, Bu. Banyak sekali orang yang percaya pada mereka. Yesus itu sungguh berkuasa loh, Bu. Tahu dari mana kamu, Bu? Orang ngomongnya begitu-begitu aja, tidak punya dasar, Bu. Ibu sudah pernah lihat mereka berkhotbah, Bu? Nggak usah, mereka itu nggak betul pasti. Mereka beneran diberi kuasa loh, Bu, oleh Yesus. Mereka sempat membuat seorang penyihir menjadi buta karena menghalangi orang yang mau percaya, Bu. Waduh, dibikin buta, Bu. Kok serem ya, Bu? Saya udah usir mereka lagi, Bu. Gimana dong? Makanya, Bu, lain kali jangan mau dihasut, jangan gampang percaya. Bapak-bapak itu sepertinya iri, Bu, pada Pak Paulus dan Pak Barnabas. Saya sudah pernah mendengar apa yang mereka katakan pada orang banyak. Dan benar, Bu, apa yang mereka katakan ada di kitab Taurat kita. Tuhan Yesus itu benar-benar juru selamat kita, Bu. Oh gitu ya? Ya gimana dong? Saya udah usir mereka lagi. Gimana ya? Nah, adik-adik, ternyata memberitakan firman itu tidak selalu menyenangkan ya. Nah, maka itu adik-adik, aku mau ajak nih, langsung mau ajak adik-adik untuk turut mendoakan para misionaris. Seperti yang waktu itu contoh Merce juga ajak. Karena berkat misionaris itulah, para misionaris itulah kita boleh mendapatkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Lalu adik-adik kita juga harus bersyukur karena kita sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus melalui gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan kita mau bersyukur kalau kita punya lause-lause yang begitu sayang sama kita, tiap minggu mau sediakan kita cerita tentang Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita juga sebagai anak Tuhan harus mau menyuarakan Injil kemana-mana. Agar apa? Agar semua orang boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik coba lihat, di rumahnya ada siapa? Langsung kan lagi di pantai.
Jadi gak bisa kelihatan siapa-siapa. Adik-adik bisa lihat dong di rumah ada siapa aja. Nah, kira-kira mama-mama udah percaya Tuhan belum ya? Atau adik saya yang kecil udah kenal belum ya sama Tuhan Yesus? Atau tetangga yang biasa main sama saya, dia udah kenal belum ya sama Tuhan Yesus? Adik-adik, siapapun yang kalian ingat, kalian boleh beritakan kembali tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, yang sayang sama kita, yang mau menyediakan segala macam hal untuk kita. Ya. Nah, mari adik-adik bersama kita menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan diri untuk menghafalkan ayat hafalan pada hari ini ya. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana Paulus dan Barnabas bekerja begitu keras untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi ingat juga ya, kalau di sekolah minggu kita punya lause-lause yang bekerja keras tiap minggunya memberitakan Injil bagi kita. Gak cuman melalui firman, tapi juga melalui puji-pujian, sehingga kita bisa selalu menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Nah adik-adik, activity hari ini gampang banget. Kita akan membuat sebuah video. Video ini berisi rasa terima kasih kita kepada lause-lause yang sudah melayani kita. Adik-adik boleh sebut namanya atau langsung menyebutkan lause-lause saja juga tidak apa. Nah, ini ada salah satu contohnya ya. Terima kasih Lause Lydia sudah mengajarkanku di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati Lause Lydia. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang langsung udah di rumah nih. Gimana? Kita mau ya belajar seperti Paulus dan Barnabas yang berani ya memberitakan firman. Nah, sekarang langsung mau ajak kita berdoa. Yuk, menutup firman kita pada hari ini. Jangan lupa activity dan juga ayat hafalannya ya dikirimkan kepada lause-lause komsel kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau mau memakai orang-orang sekitar kami untuk mengajarkan tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami juga, meskipun kami kecil, kami tetap bisa memberitakan Injil. Kiranya Tuhan beri kami keberanian, kekuatan, kepandaian dalam bicara, dan hikmat bijaksana di dalam kami melakukan pengabaran Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sukacita sangat melimpah untuk kita hari ini dan wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah yang sudah kita dengarkan hari ini. Yuk adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih untuk Lause dan semua teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Semangat ya mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November. Artinya kurang lebih 1 bulan lagi kita udah memasuki bulan Desember. Dan kita bersiap-siap untuk merayakan Natal. Yeay. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang ada di Natal Sekolah Minggu tahun ini? Mau tahu? Mau tahu?
Mau tahu? Ini dia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Ditunggu partisipasinya dari papa mama dan juga adik-adik semuanya. Semangat, semangat, semangat. Nah, adik-adik, papa mama, karena hari ini kita udah bersuka cita, maka kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Yuk sama-sama kita akan masuk di dalam doa, dan nantinya kita akan juga menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami dapat berbakti melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong setiap kami menjadi anak-anak yang semakin hari cinta Tuhan,
semakin hari setia kepada Tuhan dan siap untuk menceritakan kabar baik bagi banyak orang. Berkati untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada bersama dengan orang tua. Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Juga untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani, Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.